Ibunda Nadim menjelaskan bahwa korupsi adalah hal yang sangat asing dan tidak punya tempat di keluarga mereka. Namun, Nadim malah terjerat kasus korupsi. Bagaimana reaksinya? Ibu sebagai aktivis anti korupsi, ayah sebagai pegiat anti korupsi yang bahkan nggak mau jabatan kalau nggak bisa memberantas korupsi. Terus anaknya dituduh korupsi, Bu. Makanya itu adalah shock yang paling besar dari seluruh keluarga kita, bahwa anak kita, anak kami dituduh korupsi, sesuatu yang begitu alien ya untuk kehidupan keluarga kita. Itu korupsi itu tidak ada apanya ya? Tempat? Tidak ada tempat, tidak bisa ditolerir, ya tidak ada tempat. Tidak bisa ditolerir sama sekali. Jadi itu membuat kami kaget, bertambah-tambah kaget lagi, dan nggak bisa menerima, tentu saja nggak bisa menerima. Tapi sebelum kita bahas soal Mas Nadim dan tuduhan korupsinya, nilai-nilai apa sih yang Ibu terapkan ke 3 anak nih? Mbak Raya, Mbak Ana, Mas Nadim, anaknya 3 kebetulan dari Pak Nono dan juga Bu Atika. Soal korupsi, what have you put in their mind? What have you put in their upbringing, Bu? When it comes to anti-corruption. Korupsi itu kan hubungannya dengan kebenaran, dengan hak, kepemilikan. Jadi bahwa apa yang kita miliki itu harus kita miliki dengan cara yang bersih, dengan sadar bahwa apa yang milik kita dan bukan milik kita, dengan kesadaran penuh mengenai itu. Dan ya dalam kehidupan sehari-hari lah, bahwa itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kalau bukan milik kamu nggak bisa ngambil, bahwa kamu harus menghargai apa yang dimiliki orang, dan tidak berarti semena-mena bisa diambil begitu saja meskipun kedudukan kamu tinggi dan kamu berkuasa atau apa. Saya rasa itu udah menjadi way of life kita aja. Sebenarnya Ibu Nadim khawatir Nadim jadi menteri, tapi jawabannya bikin ibunya terdiam. Apa yang diminta dari Nadim oleh Jokowi, oleh presidennya, adalah untuk membuat satu perubahan, membuat satu perombakan di dalam sistem pendidikan kita, sehingga ini yang terus menerus dikatakan oleh Pak Jokowi, kita bisa bersaing dengan dunia luar, sehingga kita tidak ketinggalan dari dunia luar. Itu obsessionnya dia seperti itu. Jadi ketika pada satu saat setelah mereka 6 bulan 7 bulan berembuk terus ya mengenai ideas, mengenai pendidikan ini, ketika akhirnya dia bilang oke, kalau gitu kamu jadi menteri pendidikan, ya udah, dia terima. Dan tapi yang lucunya adalah waktu dia terima itu, dia ceritakan sama kita, tiba-tiba saya dan bapaknya agak kaget gitu, kaget dan bingung dan khawatir, ada khawatirnya. Lalu saya bilang, kamu nggak takut nih nerima kerjaan seperti ini? Kenapa, Bu? Dia tanya. Karena pekerjaan ini kan besar sekali, it's huge, mengenai jutaan, ratusan juta murid-murid di Indonesia. Dan pekerjaan ini di dalam satu birokrasi yang kamu belum biasa berada di dalamnya. Tapi kemudian dia bilang, gimana sih, Bu? Kan ibu sama bapak selalu dari kecil bilang kita musim ini kepada nusa dan bangsa. Ya ini apa nggak lebih baik lagi melakukan kewajiban saya sebagai warga negara untuk membantu nusa dan bangsa lewat pendidikan, dia bilang. And then kita baru sadar, ya benar juga sih. Ya udah oke deh, mudah-mudahan oke semuanya. Tapi itu terjadi, itu pembicaraan itu. Dan Ibu khawatir waktu itu? Khawatir karena iya, dia kan anak yang baru pulang dari luar, nggak pernah punya budaya bekerja seperti ini di dalam birokrasi. Dia nggak pernah punya itu.
dan dia nggak begitu mengerti barangkali, dan I'm sure orang-orang yang di dalam birokrasi yang sudah lama berada di situ juga tidak serta-merta ingin melihat perubahan yang tiba-tiba. Ya. Mereka sudah biasa dengan budaya yang lama itu, dan tidak gampang untuk menerima yang baru dan cepat. Pesan Nadiem untuk anak muda Indonesia. Ibu nyesel nggak Mas Nadiem akhirnya pulang ke Indonesia kalau kondisinya seperti ini? Enggak. Walaupun dia harus dipenjara, Bu? Ya, tentu aja kita menyesal, sedih dan sebagainya, tapi itu tidak berarti bahwa dia terus udah pergi aja dari sini gitu. Ada satu hal kemarin ketika dia menyatakan persidangan terakhir ya, dia mengatakan bahwa ini jangan membuat anak-anak muda Indonesia kecil hati, jangan membuat orang-orang yang di luar tidak ingin pulang. Jangan, di sini masih banyak yang bisa dilakukan, masih banyak orang baik yang bisa kita ajak kerjasama. Itu saya nggak pernah sebangga itu pada anak saya. Kalau saya boleh itu adalah pernyataan yang paling membanggakan pada saya, karena dia masih punya kepercayaan bahwa di Indonesia ini hanya satu bagian atau satu masa atau satu episode di dalam negara ini atau bangsa ini yang sedang terjadi, yang memang mesti kita perbaiki, yang mesti kita lawan. Tapi bukan berarti bahwa kita harus kabur dari sini dan meninggalkan. Ini kan bangsa ini nggak boleh ditinggalin. Kalau saya nggak ngomong pemerintahan ya, karena kalau pemerintahan itu it comes and goes ya. Tapi bangsa dan negara is there, it's you, it's part of you. Gitu. Oke. Nah ini yang kemudian ingin saya tanyakan buat Tika. Ketika misalnya kita melihat orang kayak Mas Nadiem, Tom Lembong, Ira Puspadewi, bahkan sekarang tokoh-tokoh yang lain, orang-orang yang di Pertamina yang nampaknya menjadi korban dari kriminalisasi ini, orang-orang pintar jadi akan takut pulang ke Indonesia. Apa yang ingin Ibu sampaikan ke mereka yang pengen berkontribusi, benar-benar pulang ke Indonesia dan mengabdi untuk Indonesia, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, tapi takut? Which is normal ya, kan normal, ketakutan itu atau kekhawatiran itu normal kalau mereka rasakan. Tapi saya berharap bahwa seperti yang Nadiem katakan kemarin, saya berharap bahwa even untuk Nadiem yang udah dikerjakan begini, yang udah dipenjarakan, dia masih punya satu harapan bahwa kita masih bisa berbuat banyak untuk bangsa ini, gitu. Bagaimana reaksi netizen atas kasus ini? Bagaimana Ibu Aktikah di usia senja berjuang melawan ketidakadilan yang menyerang bangsa ini dan menyerang anaknya sendiri? Ibu juga dikenal membela orang-orang yang dikriminalisasi, orang-orang yang nggak korupsi tapi kemudian dikriminalisasi. Bahkan di usia Ibu yang sekarang, FYI teman-teman, usia Ibu Atika 81, beliau masih sangat segar, bugar, sangat sehat, dan very sharp. Kenapa Ibu masih mau repot-repot di usia yang harusnya Ibu happy-happy aja, udahlah menikmati hidup, membela mereka yang dikriminalisasi, Bu? Now again, it's just me, it's part of me. Ada sesuatu yang berontak dari dalam. Saya nggak bisa, tentu aja saya kepengen jalan-jalan ke luar negeri segala macam. Tapi ada ketidakadilan yang tidak bisa diterima. Ketidakadilan itu kebetulan menyangkut anak saya dalam hal ini, tapi juga menyangkut teman-teman saya. Saya kenal orang-orang itu, yang lainnya yang dikriminalisasi. Jadi kita nggak mungkin bisa terima keadaan ini, biar saya udah tua. Tapi perasaan tidak adil itu tidak tetap mengganggu saya. Kalau saya mau jalan-jalan pun itu akan terus ada di benak saya, mengganggu saya. So I'd rather be here dan berjuang buat anak saya, buat teman-teman saya. Sampai nggak lama lagi sih, kalau ngelihat umur saya itu 81 tahun, berapa lama lagi saya bisa
berjuang atau sehat untuk bisa berjuang atau sehat untuk masih bisa berpikir, nggak tahu. Semua perjuangan kan nggak ada ininya, nggak ada garansinya. Bagaimana pendapat pemirsa melihat perjuangan Bu Atiqah ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar.